Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Astuti dengan NIM 6423255 dari kelas 642B04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya tentang proyek UTS mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Bu Revani Novia Siboro. Soal nomor 1. Bila harga kue Rp1.000, maka jumlah kue yang akan dibeli sebanyak 80 kue. Kemudian, bila harga kue naik menjadi Rp1.500, jumlah kue yang diminta menjadi 50 kue. Tentukanlah A. Fungsi permintaan. Di sini diketahui pada harga P1 sama dengan Rp1.000, jumlah barang yang diminta atau Q1 sama dengan 80 kue. Pada harga P2 yaitu Rp1.500, jumlah barang yang diminta atau Q2 sama dengan 50 kue. Untuk menentukan fungsi permintaan, saya memakai rumus dalam kurung P dikurang P1 per dalam kurung P2 dikurang P1 sama dengan dalam kurung Q dikurang Q1 per dalam kurung Q2 kurang Q1. Kemudian saya memasukkan data yang sudah ada. P sama dengan dalam kurung P sama dengan 1000 per dalam kurung 1500 dikurang 1000 sama dengan dalam kurung Q dikurang 80 per dalam kurung 50 dikurang 80. Kemudian dalam kurung P dikurang 1000 per 500 dalam kurung 500 sama dengan dalam kurung Q dikurang 80 per dalam kurung min 30. Kemudian dikali silang menjadi min 30P dikurang 30.000 sama dengan 500Q dikurang 40.000. Kemudian min 30P dikurang dalam kurung 30.000 ditambah 40.000 sama dengan 500Q. Kemudian 500Q-nya saya pindahkan ke ruas kiri dan yang P-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Jadinya min 500Q sama dengan min 70.000 ditambah 30P. Jadi fungsi permintaannya adalah 140 dikurang 0,06P. Yang kedua masih pada nomor 1 yang B. Tentukanlah banyaknya kue yang akan dibeli jika harganya Rp1.200. Diketahui P sama dengan Rp1.200. Q sama dengan 140 dikurang 0,06P. Q sama dengan 140 dikurang 0,06 dalam kurung 1.200. Q sama dengan 140 dikurang 72. Jadi Q-nya sama dengan 68 barang yang diminta dengan harga 1.200. Masih pada soal nomor 1, tentukanlah C. Pada harga berapakah kue tersebut dibeli sebanyak 100 kue. Diketahui Q sama dengan 100. Q sama dengan 140 dikurang 0,06P. Q-nya kita masukkan menjadi 100. 100 sama dengan 140 dikurang 0,06P. Kemudian P-nya kita pindahin ke ruas kiri menjadi 0,06P sama dengan 140 dikurang 100. 0,06P sama dengan 40. P sama dengan Rp667 dengan barang yang diminta sebanyak 100 kue. Masih pada soal nomor 1, tentukanlah D. Gambarkan grafik. Mungkin seperti ini grafik yang bisa saya gambarkan.
Soal nomor 2. Pada tingkat harga Rp80.000, banyaknya barang A yang ditawarkan produsen adalah 180 unit. Sementara itu, pada harga Rp120.000, barang tersebut ditawarkan sebanyak 350 unit. Tentukanlah A fungsi penawaran. Diketahui pada harga P1 sama dengan Rp80.000, jumlah barang yang ditawarkan Q1 sebanyak 180 unit. Pada harga P2 sama dengan Rp120.000, jumlah barang yang ditawarkan Q2 sebanyak 350 unit. Untuk menentukan fungsi penawaran, caranya sama seperti pada soal nomor 1. Dalam kurung P dikurang P1 per dalam kurung P2 dikurang P1 sama dengan dalam kurung Q dikurang Q1 per dalam kurung Q2 dikurang Q1. Kemudian dalam kurung P dikurang 80 per dalam kurung 120 dikurang 80 sama dengan dalam kurung Q dikurang 80 per dalam kurung 350 dikurang 80. Kemudian dalam kurung P dikurang 80 per dalam kurung 40 sama dengan dalam kurung Q dikurang 80 per dalam kurung 170. Kemudian 170P sama dengan 170P dikurang 13.600 sama dengan 40Q dikurang 7.200. Minus 40Q sama dengan 6.400 dikurang 170. Maka fungsi penawarannya adalah min 160 ditambah 4,25P. Pada soal nomor 2, tentukanlah B banyaknya barang yang akan ditawarkan jika harganya Rp150.000. Diketahui P sama dengan 150, Q sama dengan min 160 ditambah 4,25P. Q sama dengan min 160 ditambah 4,25P dalam kurung 150. Q sama dengan min 160 ditambah 637,5. Q maka Q sama dengan 477,5 barang yang ditawarkan dengan harga Rp150.000. Pada soal nomor 2, tentukanlah C pada harga berapakah barang tersebut ditawarkan sebanyak 200 unit. Diketahui Q sama dengan 200, Q sama dengan min 160 ditambah 4,25P. 200 sama dengan min 160 ditambah 4,25P. 4,25P sama dengan min dalam kurung 160 dikurang 200. 4,25P sama dengan 360. P sama dengan Rp84,71.000 dengan barang yang ditawarkan sebanyak 200 unit. Pada soal nomor 2, tentukanlah D gambarkan grafik. Mungkin seperti ini grafik yang bisa digambarkan dari soal yang ada di nomor 2. Soal nomor 3, berapakah besarnya konsumsi saat S sama dengan 0 jika diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 60 ditambah 0,4Y. Diketahui A sama dengan 60, B sama dengan 0,4. S sama dengan min 60 ditambah dalam kurung 1 dikurang B dikali Y. S sama dengan min 60 ditambah dalam kurung 1,0,4 dikali Y. S sama dengan min 60 ditambah 0,6Y. Besar konsumsi saat S sama dengan 0. S sama dengan min 60 ditambah 0,6Y. 0 sama dengan min 60 ditambah 0,6Y. 60 sama dengan 0,6Y. Y sama dengan 100. Soal nomor 4, berapakah nilai titik ekstrim jika diketahui persamaan biaya total C sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 2Q ditambah 102. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan min 24, C sama dengan 102. Q sama dengan min B per 2A. Q sama dengan min dalam kurung min 24 per 2 dalam kurung 2. Q sama dengan 24 per 4. Q sama dengan 6. C sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 42Q ditambah 102. C sama dengan 2 dalam kurung 6 pangkat 2.
dikurang 42 dalam kurung 6 ditambah 102. C sama dengan 72 dikurang 144 ditambah 102. C sama dengan 30. Maka titik ekstrimnya dalam kurung Q, C sama dengan 6,30. Soal nomor 5, berapakah biaya rata-rata jika diketahui fungsi biaya total? C sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 2Q ditambah 102. Q sama dengan min B per 2A, Q sama dengan min dalam kurung min 24 per 2 dalam kurung 2. Q sama dengan 24 per 4, Q sama dengan 6. C sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 42Q ditambah 102. C sama dengan 2 dalam kurung 6 pangkat 2 dikurang 42 dalam kurung 6 ditambah 102. C sama dengan 72 dikurang 144 ditambah 102. C sama dengan 30. AC sama dengan C per Q, yaitu 30 per 6. Maka biaya rata-ratanya adalah 5. Kesimpulannya, persamaan fungsi linear dan persamaan fungsi non-linear berperan penting dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pemilihan jenis persamaan yang tepat sangat bergantung pada karakteristik, fenomena, atau permasalahan yang dihadapi. Persamaan fungsi linear sering digunakan untuk memodelkan situasi di mana terdapat hubungan linear antara variabel-variabel ekonomi seperti permintaan dan harga, biaya produksi, dan output. Persamaan ini relatif sederhana dan mudah diinterpretasikan. Persamaan fungsi non-linear digunakan untuk memodelkan fenomena ekonomi dan bisnis yang lebih kompleks di mana hubungan antara variabel-variabel tidak linear. Penerapan persamaan fungsi linear dan non-linear dalam berbagai aspek ekonomi dan bisnis seperti perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya, strategi pemasaran, dan analisis risiko telah terbukti memberikan manfaat dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.